Welcome to Oil Palm Forest. Endless rows of towering palms, the heart of the global palm oil industry. A landscape of growth, impact, and balance. This is the world of palm oil. Perkenalkan, nama saya Alijul Sylvia dengan NIM 2533076211045 dari kelas Agribisnis B Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kajian fisiologi tanaman kelapa sawit berbasis kurap dengan tema fotosintesis. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan paling penting di Indonesia. Tingginya produktivitas kelapa sawit tidak hanya dipengaruhi oleh pemupukan atau perawatan kebun, tetapi juga oleh proses fisiologi tanaman. Salah satu proses fisiologi terpenting adalah fotosintesis, yaitu proses pembentukan energi yang menjadi dasar pertumbuhan, perkembangan, dan produksi tanaman. Melalui pendekatan Furab yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kajian fisiologi tanaman kelapa sawit dapat dipahami tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui analisis kondisi nyata di lapangan. Fotosintesis adalah proses luar biasa yang dilakukan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Ini semua dimulai dengan 3 bahan utama: sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan menyerap sinar matahari melalui daunnya, mengambil air dari tanah melalui akarnya, dan menghirup karbon dioksida dari udara. Di dalam daun, terdapat pabrik kecil bernama kloroplas yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang memberi warna pada tumbuhan. Klorofil menangkap energi matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa, yaitu gula yang menjadi makanan bagi tumbuhan. Sebagai produk sampingan, tumbuhan melepaskan oksigen yang sangat penting untuk kita bernapas. Fotosintesis sangat berkaitan dengan kemampuan tanaman menyerap air dan unsur hara. Air memiliki peran penting dalam menjaga tekanan sel tanaman, membantu transportasi unsur hara, membuka stomata, dan menjadi bahan utama fotosintesis. Sementara itu, unsur hara seperti nitrogen membantu pembentukan klorofil, magnesium menjadi inti molekul klorofil, kalium membantu distribusi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Contoh analisis nyata. Ketika tanaman mengalami kekurangan air, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, karbon dioksida yang masuk ke daun berkurang, fotosintesis menurun, pembentukan energi terganggu, dan produksi tandan buah segar ikut turun. Hasil fotosintesis menentukan kualitas pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Jika fotosintesis berjalan optimal, pertumbuhan vegetatif lebih cepat, pembentukan daun lebih banyak, perkembangan akar lebih baik, dan pembentukan buah menjadi maksimal. Energi hasil fotosintesis akan dialirkan menuju tandan buah untuk proses pengisian buah dan pembentukan minyak. Analisis lapangan, tanaman yang kekurangan nitrogen biasanya memiliki daun pucat karena kandungan klorofil menurun. Akibatnya, penyerapan cahaya tidak optimal, laju fotosintesis turun, dan produksi tandan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan fisiologi secara langsung mempengaruhi produktivitas kebun. Pengaruh faktor lingkungan terhadap fotosintesis. Yang pertama ada cahaya. Cahaya merupakan sumber energi utama fotosintesis. Tanaman sawit membutuhkan intensitas cahaya yang cukup agar pembentukan energi berlangsung maksimal. Jika tajuk terlalu rapat, distribusi cahaya terganggu sehingga fotosintesis menurun. Yang kedua ada suhu. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim dalam fotosintesis. Suhu terlalu tinggi dapat meningkatkan penguapan dan menyebabkan stres fisiologis. Akibatnya, tanaman kehilangan banyak air dan proses metabolisme menjadi terganggu. Yang ketiga ada air.
Ketersediaan air sangat menentukan pembukaan stomata dan penyerapan unsur hara, baik kekeringan maupun genangan, dapat menurunkan efisiensi fotosintesis. Dan yang keempat ada nutrisi. Unsur hara membantu pembentukan klorofil dan mendukung aktivitas metabolisme tanaman. Pemupukan yang tepat membantu meningkatkan efisiensi fisiologi tanaman sawit. Semua tumbuhan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Energi tersebut dihasilkan melalui proses yang disebut fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penting yang memungkinkan tumbuhan menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Tanpa fotosintesis, tumbuhan tidak dapat tumbuh, menghasilkan buah, maupun menyediakan oksigen bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap 1, penyerapan cahaya. Daun menangkap energi cahaya matahari menggunakan klorofil. Tahap 2, penyerapan air dan karbon dioksida. Akar menyerap air dari tanah, sedangkan karbon dioksida masuk melalui stomata pada daun. Hubungan fotosintesis dengan pertumbuhan tanaman. Hasil fotosintesis digunakan tanaman untuk pertumbuhan akar, pembentukan batang dan daun, pembungaan, serta pembentukan buah dan biji. Semakin optimal fotosintesis, maka semakin baik pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Dampak gangguan fotosintesis. Jika fotosintesis terganggu, maka energi yang dihasilkan tanaman akan berkurang. Akibatnya, pertumbuhan melambat, daun menguning, bunga mudah rontok, dan hasil panen menurun. Contoh analisis. Pada kondisi kekeringan, stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air. Namun, hal ini juga mengurangi masuknya karbon dioksida, sehingga fotosintesis menurun. Penerapan prinsip Furab dalam fisiologi kelapa sawit. Yang pertama ada fast. Fast berarti kecepatan pertumbuhan dan respon fisiologis tanaman. Tanaman dengan fotosintesis optimal akan menghasilkan energi lebih banyak, sehingga pertumbuhan berlangsung lebih cepat. Contoh, bibit sawit yang mendapat cahaya dan nutrisi cukup menunjukkan pertambahan daun lebih cepat dibanding bibit yang kekurangan unsur hara. Yang kedua, unggul. Unggul menunjukkan kualitas fisiologis tanaman yang sehat dan produktif. Ciri tanaman unggul: daun hijau optimal, akar sehat, fotosintesis tinggi, dan produksi stabil. Analisis warna. Daun yang hijau pekat menunjukkan kandungan klorofil tinggi, sehingga kemampuan fotosintesis lebih baik. Yang ketiga, responsif. Responsif berarti kemampuan tanaman merespon perubahan. Lingkungan patah. Analisis nyata. Ketika terjadi stres air, stomata menutup, fotosintesis menurun, pertumbuhan terganggu, dan penurunan produksi dapat terjadi beberapa bulan setelah stres berlangsung. Respon fisiologi ini menjadi indikator penting dalam pengelolaan kebun. Yang keempat ada akuntabel. Akuntabel berarti kondisi fisiologi tanaman dapat diukur dan dianalisis. Parameter pengamatan: luas daun, warna daun, tinggi tanaman, jumlah tandan, berat tandan, dan produksi per hektar. Analisis. Data ini membantu menentukan penyebab penurunan produktivitas secara ilmiah dan terukur. Dan yang kelima ada berkelanjutan. Berkelanjutan berarti menjaga keseimbangan antara fisiologi tanaman dan lingkungan. Pengelolaan air yang baik, pemupukan tepat dosis, dan konservasi tanah membantu mempertahankan fotosintesis tanpa merusak lingkungan. Dengan pendekatan berkelanjutan, produktivitas sawit dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Fotosintesis merupakan fondasi utama produktivitas tanaman kelapa sawit. Melalui kajian fisiologi berbasis Furab, pertumbuhan dapat dipercepat, kualitas tanaman ditingkatkan, respons stres dapat dipahami, kondisi tanaman dapat dimonitor, dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Dengan memahami fisiologi tanaman secara nyata dan berbasis analisis lapangan, produktivitas kelapa sawit dapat ditingkatkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Fotosintesis merupakan dasar utama produktivitas seluruh tanaman. Melalui pendekatan Furab, pertumbuhan dapat dipercepat, kualitas tanaman ditingkatkan,
respons stres dipahami, kondisi tanaman dimonitor, dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Dengan memahami fisiologi tanaman secara nyata dan berbasis analisis lapangan, produktivitas pertanian dan perkebunan dapat ditingkatkan secara efektif dan berkelanjutan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya fisiologi tanaman dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit secara efektif dan berkelanjutan.